Shalom Bapak dan Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita akan beribadah. Petang hari ini kita akan bersama-sama menyatukan hati kita sekalipun kita masih dalam online bersama streaming melalui YouTube kita. Oleh sebab itu mari kita menaruh hormat dan kita konsentrasi lebih lagi untuk kita bisa masuk dalam ibadah ini. Maka kita mari bersama-sama berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk kesempatan yang baik kembali kami boleh beribadah bersama-sama sekalipun melalui online. Tetapi kami percaya melalui sosial media ini kami boleh disatukan iman percaya kami. Saatnya Tuhan kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Saatnya kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengajar dan mendidik kami. Dan kami boleh percaya firman itu menjadi terang di dalam perjalanan kehidupan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir di dalam pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu kami boleh bersama-sama mengangkat tangan dan berdoa. Karena kami tahu Tuhan bahwa pertolongan kami datangnya daripada pihak Tuhan. Allah yang telah menciptakan langit bumi. Kiranya turun atas kami berkat, kasih dan anugerah-Mu yang ajaib. Yaitu saat kami berbakti kepada Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersama katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom saudara-saudariku yang terkasih. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia lebih lagi. Sebab Dia Yesus yang ajaib. Bersama-sama dengan kami, kita sembah Dia. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dalam kisah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dalam kisah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dalam kisah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dalam kisah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat dan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat dan Yesus ajaib. Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dalam kisah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dalam kisah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dalam kisah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib yang
kami saudara. Dia Allah yang ajaib dulu, sekarang dan selama-lamanya. Oh, mari kita mengucap syukur. Bapak, apapun yang terjadi, kita mau belajar tetap berkata Tuhan kita, Tuhan yang baik. Dalam segala hal Dia rancangkan kebaikan, sebab Dia mengasihi kita. Bawa hatimu saudara, tinggalkan masalahmu, kita mau menyembah Dia. Kita mau memuji Dia. Dengan sungguh-sungguh hati dan segenap hati kita. Kita mau katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala
Bapak dan Ibu Saudara sekalian, saatnya kita akan duduk diam dan kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Dan berbicara tentang karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Namun demikian, mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita mohonkan Roh Kudus menolong dan memimpin kita di dalam ibadah ini, dalam renungan firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik. Kembali kami boleh merenungkan firman-Mu, ajar danlah didik kami. Sebentar kami membuka hati dan pikiran kami, kiranya Tuhan intervensi dengan kebenaran yang dapat mengubah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Urapi setiap kami, kuduskan hati dan pikiran kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Nama-Mu yang dimuliakan dan diagungkan tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, mari kita akan membaca firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memahaminya dan melakukannya. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada petang hari ini. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, bahwa hidup orang percaya harusnya menghasilkan buah. Buah adalah sesuatu yang kelihatan dari sebuah pohon. Maka pohon itu dinamai sesuai dengan yang buahnya atau sesuai dengan yang dihasilkannya. Kalau buah itu buah mangga, maka kelihatan wujud mangga. Buah itu buahnya pisang, maka kita bisa menyebut itu pohon pisang. Atau pohon yang lain, buahnya lah yang menandai tentang pohon itu. Pohon itu hidup atau dapat dinikmati orang yang dekat di dalam kehidupannya, orang-orang yang di sekitar orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus yang berbuah, maka saudara sekalian secara keseluruhan bersama-sama akan mengarahkan diri pada hal-hal yang positif. Nah, sebaliknya orang yang tidak dikuasai Roh Kudus artinya dia dikuasai oleh kuasa kegelapan atau dikuasai oleh kemauan dirinya sendiri. Nah, orang-orang yang dikuasai oleh kehendaknya sendiri, kemauan orang itu sendiri, maka yang muncul justru kekerasan, saudara. Yang muncul adalah sesuatu yang negatif. Apalagi kalau sampai dikuasai oleh roh jahat. Maka segala tindakannya, perkataannya, isi pikirannya,
Bahkan hati yang dikuasai oleh kuasa kegelapan akan merusak lingkungan, akan merusak orang-orang di sekitarnya. Dan secara bersama-sama itu akan membentuk satu komunitas yang negatif. Maka penting untuk kita menjadi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Orang yang dikuasai Roh Kudus pikirannya akan memiliki inspirasi di dalam dirinya melalui Roh Kudus. Perbuatannya, perilakunya, saudara sekalian, akan mencerminkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang memang berasal dari Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita bisa menilai atau bagaimana supaya kita bisa hidup sesuai dengan kuasa Roh Kudus di dalam diri kita, sehingga itu akan membentuk karakter kita. Karena setiap kehidupan yang terus-menerus berulang-ulang menjadi kebiasaan menjadi karakter. Nah, apa saja ciri-ciri saudara sekalian orang yang dikuasai oleh Roh Kudus di dalam kehidupannya? Yang pertama adalah bahwa orang yang dikuasai oleh Roh Kudus pasti memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Filipi pasal yang kedua, saudara sekalian, ayat yang kelima. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima, firman Tuhan menulis kepada kita. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara sekalian, kalau ada Roh Kristus dalam diri kita, ada Roh Kudus dalam diri kita, maka apa yang dipikirkan Yesus dan apa yang dirasakan Yesus, itu pula yang akan kita rasakan, itu pula yang akan kita pikirkan. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus akan memiliki pikiran dan perasaan Kristus secara otomatis, karena terbiasa berpikir seperti Kristus berpikir, merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Yesus Kristus. Nah, dampak yang dihasilkan adalah bahwa kemudian kita penuh dengan belas kasihan. Kita tahu kemanapun Yesus pergi, masuk dan keluar perkampungan, bila mana dilihatin ada orang-orang dalam kondisi lemah, dalam kondisi sakit, dalam kondisi terikat oleh kuasa kegelapan, maka jatuhlah belas kasihannya. Dia memiliki rasa belas kasihan sehingga dengan mudah menyalurkan kuasa untuk menyembuhkan, untuk menolong. Bahkan dalam segala perumpamaan yang disampaikan, dia menyampaikan bagaimana harus menolong orang yang sedang lemah, menolong orang yang sedang dalam terluka. Seperti peristiwa tentang orang Samaria yang baik, ya, dibandingkan dengan rohaniwan. Kalau melihat orang yang dirampok di pinggir jalan, tetapi hanya dilewati saja. Tetapi orang Samaria punya belas kasihan. Maka di sanalah kita melihat hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana kita melihat orang-orang di sekitar kita? Apakah ada yang masih kekurangan makan? Apakah masih ada yang kekurangan pakaian? Apakah mereka masih ada yang merasa kekurangan satu dengan yang lain? Mari kita memiliki belas kasihan seperti Yesus. Semampu kita bisa menolong, kita menolong, saudara sekalian. Semampu kita membantu, ya kita harusnya dengan ringan tangan membantu. Itulah apa yang menjadi perasaan Yesus, itulah apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan itu menjadi teladan dalam diri kita. Karena apa yang dipikirkan dan dirasakan Yesus kita lakukan, maka itu pula yang akan kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang-orang ada di sekitar kita akan merasakan kasih Kristus yang tersalur. Orang-orang di sekitar kita akan melihat kasih Kristus yang ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Lalu yang kedua, saudara sekalian, bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki perasaan dan memiliki pikiran Kristus, maka dia akan memiliki sikap hati yang rendah hati, saudara. Sikap diri yang rendah hati.
Tidak menyombongkan diri saudara sekalian, ya, tidak menyombongkan diri. Karena itu kalau kita membaca lebih lanjut dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima tadi, saudara sekalian, ayat yang keenam, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara sekalian, Yesus mau merendahkan diri, merendahkan hatinya sedemikian rupa. Dia ada di tempat yang maha tinggi, dia turun ke dunia menjadi manusia, tidak tinggal di istana. Dia justru lahir di kandang domba. Sedangkan dia adalah raja di atas segala raja, segala tuan di atas segala tuan. Dia adalah penerima hormat, kemuliaan dan keagungan. Tetapi dia mau merendahkan diri sehingga apa? Orang yang paling rendah di dalam dunia ini pun rasanya tidak ada masalah untuk menghampiri Tuhan. Kita lihat kalau ada orang merasa congkak tinggi hati, saudara sekalian, lalu menerima jabatan, menerima kedudukan, maka ketika orang akan menghampiri akan menjadi segan. Gak enak saudara sekalian, akan mikir-mikir ya panjang untuk dapat menjumpai. Takut nanti hatinya terluka kalau kata-katanya pedas dan lain sebagainya. Coba kita belajar juga tentang presiden kita Bapak Joko Widodo. Ya, sebuah keteladanan walaupun tidak bisa disamakan dengan Yesus tentu. Tetapi kita melihat keteladanan tentang orang yang rendah hati. Betapa mudah rakyat menjumpai Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi mau berhenti di pinggir jalan. Hanya sekedar untuk menjumpai rakyatnya. Tangannya bukan sesuatu yang berat untuk bersalaman dengan rakyat, saudara sekalian. Telinganya tidak berat untuk mendengar setiap keluhan-keluhan masyarakat. Walaupun keluhannya terasa sangat sepele, harusnya presiden tidak perlu mendengar tentang hal-hal semacam itu yang terlalu sepele. Cukup para menterinya yang mendengar dan harusnya sudah selesai di tataran menteri. Tetapi Pak Jokowi mau juga mendengar tentang keluhan-keluhan ya, sehingga terkesan ada sesuatu yang lucu saudara ya. Tetapi kita melihat sikap yang baik, itu sebuah contoh di mana presiden kita punya sikap rendah hati. Nah, terlebih lagi Yesus Kristus, Tuhan kita, dia Allah yang turun menjadi manusia, berkorban bagi kita. Kalau dia tidak merendahkan dirinya, tidak rendah hati, mana bisa. Oleh karena sikap yang luar biasa ini, maka semua orang berdosa bisa diselamatkan. Karena pengorbanannya mati di atas kayu salib, semua yang bersalah melakukan pelanggaran hukum Tuhan dihapuskan segala pelanggarannya. Maka sikap rendah hati ini penting. Dan demikian juga dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, kalau kita rendah hati maka kita bisa berkumpul dengan yang lain. Bukan hanya berkumpul dengan satu kalangan, bukan hanya mau kumpul dengan yang kaya atau yang punya jabatan. Tetapi kita bisa berkumpul, bersendaguro, berkomunikasi dengan semua kalangan. Dan itu akan sangat baik sekali, sangat indah sekali. Ya, kita punya toleransi yang kuat dengan perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kita. Apalagi negara kita, negara yang terdiri dari berbagai beribu-ribu pulau, berbagai macam suku, berbagai macam bahasa yang begitu banyak saudara sekalian. Dengan berbagai macam kepentingan. Nah, dibutuhkan orang yang mau rendah hati, saling memahami satu dengan yang lain. Dan yang ketiga saudara sekalian, kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus dan memiliki perasaan pikiran Kristus, maka dia akan memperhatikan kepentingan orang lain. Bahwa kepentingan orang lain itu lebih daripada kepentingan sendiri. Demikian juga yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dia melihat kepentingan-kepentingan orang lain.
Ketika ada bersama-sama dengan dia, dia melihat, wah ini semua lapar. Maka dia menyediakan makan 5.000 orang. Dengan mujizat, kemampuan daripada Yesus Kristus mengadakan apa yang tidak ada. Maka cukup dengan 5 roti 2 ekor ikan. Bisa memberi makan 5.000 orang, laki-laki saja. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Ini luar biasa. Memperhatikan kepentingan orang lain. Ya, mari kita juga punya perasaan dan pikiran yang ada dalam Kristus. Memperhatikan kepentingan orang lain. Orang-orang di sekitar kita. Kita tidak hidup sendiri. Kita tidak hidup seorang diri di dunia ini. Kita ini hidup berkomunitas bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Dan orang-orang di sekitar kita juga punya kepentingan. Sehingga kita tidak membentuk diri hidup kita menjadi pribadi yang egois. Jangan. Kita tidak boleh menjadi egosentris. Semua untuk kepentingan kita, semua untuk diri kita, semua maunya kita, semua kita. Itu bukan pikiran dan perasaan Kristus. Kristus itu satu. Tapi terpecah-pecahkan. Seperti tubuhnya terpecah-pecahkan. Supaya semua boleh bersatu saudara sekalian. Di dalam kasih Bapa di surga. Demikian juga hidup kita. Mari bagikan hidup kita. Apa yang bisa kita bagikan dengan kepentingan orang lain? Kepandaian kita. Maka yang kurang pandai kita juga mengajar. Informasi. Kalau itu positif dan baik, mari kita bagikan saudara. Karena kita berpengetahuan, kita bagikan informasi kepada orang-orang di sekitar kita supaya mereka juga memahami situasi. Kalaupun Tuhan berikan kita kekayaan yang berlimpah, berlebih, itu bukan semua bagian kita. Ada bagian orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, kita bisa mengulurkan tangan. Kita bisa menolong untuk lembaga-lembaga sosial, ya, maupun lembaga-lembaga keagamaan. Melalui mereka kita bisa menyantuni para janda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar, atau ODGJ saudara. Mereka juga manusia yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Supaya dengan demikian nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Kita bisa memberikan kepentingan. Lihat gereja. Apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Mari kita sokong bantu. Supaya gereja hidup menjadi bukan sekedar bangunannya. Tetapi aktivitas di dalamnya bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungan di mana gereja itu berdiri. Oleh sebab itu yang pertama saudara sekalian, milikilah perasaan dan pikiran yang di dalam Kristus. Yang kedua yaitu bahwa karakter di dalam Tuhan yang dikuasai oleh Roh Kudus, otomatis dia akan memiliki kerohanian yang dewasa. Kerohanian yang dewasa. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 saudara sekalian, 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara sekalian, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, karakternya akan meningkat. Ada progresivitas dalam pembentukan karakter yang semakin dewasa. Tidak lagi seperti anak-anak yang hanya mau diperhatikan, tetapi seperti orang dewasa yang juga mau memberi perhatian kepada orang-orang lain. Tidak seperti anak yang tidak mau bertanggung jawab atau belum bisa bertanggung jawab, tetapi seperti orang dewasa yang mau mengambil sikap bertanggung jawab, saudara. Oleh sebab itu sikap diri ini harus berubah dari waktu ke waktu. Jangan sampai usia di mana kita menjadi orang Kristen sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Usia kita bertambah tetapi usia rohani kita mandek, saudara. Sama seperti bonsai.
Usianya tua itu pohon tapi pendek terus menerus. Kenapa? Karena dipangkas terus saudara sekalian. Tidak mau meningkat. Kenapa? Karena ada di dalam lingkungan yang kurang saudara sekalian. Kurang tanah, kurang apa. Tetapi kita ini hidup untuk dikuasai Roh Kudus. Masuk dalam satu lingkungan yang membuat kita menjadi kokoh semakin besar. Nah, milikilah kerohanian yang meningkat, yang bertumbuh, yang semakin lama semakin mengetahui firman Tuhan, semakin lama semakin memahami kebenaran, yang semakin lama semakin menjadi pelaku firman. Biarlah kita ini menjadi pribadi yang berkembang, saudara sekalian. Yang semakin lama semakin intim dengan Tuhan. Semakin lama semakin kita memahami hadirat Allah yang terjadi dalam diri kita. Semakin lama semakin kita tahu maunya Tuhan itu apa. Bukan hanya sekedar mau kita. Sehingga itu akan tampak dari bagaimana kita berdoa. Ketika kita berdoa hanya meminta-minta itu anak-anak. Tetapi kalau kita berdoa sambil mengucap syukur, mempertimbangkan semua lingkungan, situasi dan keadaan. Dan kita berdoa bagi mereka, berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi negeri ini, kita berdoa bagi gereja, pergerakan, penginjilan dan lain sebagainya. Maka kita semakin dewasa saudara sekalian. Orang yang dikuasai Roh Kudus akan mengetahui kehendak Tuhan yang sejatinya. Bukan hanya maunya kita, tapi kehendak Tuhan yang kita inginkan. Orang itu akan dapat membedakan yang jahat dan yang baik, saudara sekalian. Orang ini hidup akan memilih untuk memilih yang baik dan meninggalkan yang jahat. Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Maka saudara sekalian, orang-orang yang semacam inilah yang Tuhan cari. Semakin dewasa, bertambah dewasa di dalam kerohaniannya. Yesus hadir yang kedua kali, maka dia hadir sebagai mempelai. Dia hadir sebagai hakim. Maka hakim akan menghakimi orang yang memang sudah dewasa. Sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga apapun yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Demikian juga Yesus hadir sebagai mempelai, saudara. Memanggil gerejanya. Gereja yang apa? Gereja yang dewasa. Karena mempelai itu haruslah wanita yang dewasa dan bukan kanak-kanak. Kalau orang itu menikah sama kanak-kanak namanya pedofilia, saudara. Maunya sama anak-anak. Dan itu kelainan jiwa, saudara. Ya, itu kelainan jiwa. Oleh sebab itu, mari wujudkan diri seorang yang dewasa, saudara. Semakin dewasa di dalam Tuhan, pikirannya tertuju pada hal-hal yang di atas, bukan yang di bawah. Hal-hal yang bersifat rohani dan bukan hanya sekedar bersifat jasmani. Tidak hanya sekedar mencari yang sementara, tetapi mengejar yang kekal selama-lamanya. Dia mengalami perubahan sehingga itu mengubahkan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang negatif, ditinggalkan. Sifat-sifat yang tidak bertanggung jawab ditinggalkan. Sifat-sifat yang baiklah yang diambil, yang bertanggung jawab, yang menegakkan hukum, yang mengerjakan kebenaran. Nah, itulah orang yang memiliki kerohanian yang dewasa. Karakternya akan berubah. Semakin kuat, ya, semakin kokoh di dalam imannya. Hal yang ketiga, saudara sekalian, karakter yang diubahkan oleh karena Roh Kudus itu pastinya memiliki karakter yang unggul, saudara. Karakter yang unggul. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 tadi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara sekalian, inilah karakter yang terbentuk dengan baik.
Dan itu semua adalah baik karena tidak ada satupun hukum yang menentang. Artinya semua hukum yang ada dalam dunia ini menyetujui, mendukung, menyokong, mendorong orang untuk memiliki kasih, memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera, punya kesabaran, kemurahan, kebaikan. Dia harus orang yang setia. Saudara sekalian, punya kelemah lembutan, tidak kasar. Dan punya pengendalian diri, penguasaan diri, bukan orang yang mengumbar nafsu. Maka orang yang demikian karakternya akan unggul, saudara. Dimanapun dia berada, dalam situasi apapun, dalam kondisi seperti apapun, dia akan survive. Dia akan bisa diterima oleh lingkungan. Di dalam situasi di desa ataupun di kota, tidak ada bedanya. Orang yang punya karakter yang unggul, dia akan senantiasa diterima. Dalam perusahaan besar atau perusahaan kecil, pegawai yang dengan karakter unggul akan dicari, saudara, dipertahankan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, miliki karakter yang unggul, yang dikuasai Roh Kudus, maka menghasilkan buah-buah yang nyata. Buah ini semakin tampak dan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar, oleh lingkungan di sekitarnya. Kasih yang semakin besar, kasih yang semakin nampak, ya, untuk Allah maupun sesama, itu akan kelihatan dari orang-orang yang semacam ini. Orang-orang yang punya karakter yang unggul, saudara sekalian. Orang yang unggul, saudara sekalian, dia tidak mengumbar nafsu. Dia tidak menunjukkan diri dengan kesombongan bahwa dia kaya. Maka dia naik dengan mobil, tidak apa-apa punya mobil mewah, tetapi tidak untuk dipamerkan. Karena nanti ada rakyat yang tidak bisa mencapai itu, hanya sekedar kemudian dia apa? Berangan-angan dan hatinya terluka. Orang yang tahu memiliki keunggulan, saudara, dia akan justru merunduk. Seperti padi berisi, dia akan menunduk. Semakin dia merendahkan diri, sabar menghadapi situasi, menghadapi orang-orang yang lemah. Nah, karakter yang unggul ini ada bagian yang tidak terpisahkan dari orang-orang yang dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Maka saudara sekalian, milikilah hal-hal semacam ini, maka Tuhan akan bekerja lebih lagi di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan kepada kita hal-hal yang lebih dahsyat, yang tidak mungkin tidak dibayangkan oleh siapapun, tidak terbayangkan oleh kehidupan kita. Karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus harusnya ada di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kiranya berkat firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita bersama-sama menjadi pribadi dengan karakter yang dikuasai Roh Kudus, sehingga hidup kita benar-benar bisa bermanfaat bagi lingkungan, bagi negeri bangsa yang kita cintai, bagi semua orang. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Besar kasih setiamu ya Tuhan bagi kami. Karena Engkau curahkan Roh-Mu yang kudus atas kehidupan kami, supaya kami bertumbuh berkembang, memiliki pribadi karakter yang unggul. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, apa kabar? Pasti luar biasa. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih atas persembahan, dukungan, dan doa yang telah diberikan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan atau dengan transfer BCA dengan nomor rekening 0099813000 atau 0700134652 atas nama GBI Panembahan Immanuel, atau bisa juga melalui kode QR gereja kita. Di ibadah minggu depan pada ibadah raya 1 dan 2, kita akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita. Yuk kita siapkan diri untuk ibadah. Mari kaum wanita kita ikuti ibadah WBI pada tanggal 12 Mei jam 6 sore. Yuk kaum muda kita ikuti ibadah YCC pada tanggal 14 Mei jam 6 sore. Yuk ajak teman-teman.
Yuk adik-adik kita ikuti ibadah BB Kids setiap hari Sabtu jam 4 sore di tempat ini ya, dan jangan lupa menggunakan protokol kesehatan. Pada tanggal 15 sampai 16 Mei, kita akan mengadakan acara retret yang diadakan di Villa MTC Salatiga. Retret kali ini diperuntukkan untuk YCC dan dewasa muda. Bagi yang ingin ikut atau berpartisipasi dalam acara retret ini, bisa menghubungi Saudara Tito. Kami mengingatkan untuk ibadah kenaikan Isa Al-Masih yang diadakan pada tanggal 26 Mei dan 10 hari Pentakosta yang diadakan pada tanggal 27 Mei sampai 5 Juni. Sekian pengumuman yang saya dapat berikan. See you, God bless you, and Jesus love you. Baik, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sampai di ujung ibadah kita. Namun demikian mari kita akan berdoa terlebih dahulu, bersyafaat ya, sebelum kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan baik di mana kami boleh bersama-sama beribadah pada petang hari ini. Menyerahkan ibadah ini ya Tuhan, semuanya ke dalam penguasaan Tuhan yang menyempurnakan dalam kehidupan setiap umat-Mu yang beribadah. Kiranya ketika kami boleh bersama-sama menyatukan iman percaya, adalah baik bagi kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya diberkati negeri ini, bangsa yang kami cintai. Diberkati pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah. Dan diberkatilah kota di mana kami tinggal, kota Semarang. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga Semarang menjadi kota yang kondusif, kota yang aman, nyaman untuk ditinggali, semakin hebat. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin kota Semarang, Bapak Hendar Prihadi. Di mana Tuhan dalam memimpin, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan melindungi. Diberkati gereja-Mu di tempat ini. Nyatakan kasih setia-Mu Tuhan bagi tetangga kami, diberkati. Kami percayakan hidup mereka dalam kuasa Tuhan. Kami mohonkan Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat menyampaikan Injil bagi mereka. Demikian juga Tuhan Engkau memberkati pemimpin rohani kami, Bapak Rubin Adi Abraham. Tuhan memberkati Bapak Gideon Rusli, Ketua PPD. Tuhan memberkati Bapak Andias Budi Utomo, Ketua Perwil kami. Demikian juga Tuhan, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin rohani di gereja ini. Nyatakan kasih setia-Mu atas hidup mereka, diberkati keluarga dan pelayanan. Biarlah keputusan-keputusan yang baik bagi GBI dikeluarkan untuk dapat menjangkau banyak lagi jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Trivena yang berulang tahun. Kiranya Tuhan penambahan usia akan menambahkan berkat kasih karunia atas hidupnya. Diberkati hidupnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Bapak Henok, Ibu Pekan, demikian juga Bapak Handoko yang sakit, Ibu Sri. Tuhan Yesus Engkau menolong supaya Engkau menjamah, dan biarlah dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Engkau menyembuhkan, sehatkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau baik. Sebentar kami boleh pulang ya Allah, berkat-Mu atas kami. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat tangan dan kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat di hadapan-Mu, ditanda mereka berserah. Tuhan Yesus, turunkanlah berkat, damai sejahtera dan sukacita-Mu. Kiranya Tuhan apa yang mereka kerjakan menyenangkan hati-Mu. Engkau memberkati setiap tangan yang memberi dalam persembahan syukur. Mereka yang taat dalam persepuluhan dan memberikan korban khusus sebagai pekerjaan Tuhan. Di rumah Tuhan, di tempat ini Tuhan berkati. Keluarganya diberkati, pekerjaannya diberkati, usahanya diberkati, pendidikannya diberkati Tuhan. Nyatakan kasih setia-Mu ya Tuhan dalam segala perkara, dalam perlindungan-Mu. Terima kasih. Jemaat Tuhan kekasih Kristus, sebentar Engkau kembali kepada aktivitas hidup-Mu, maka ingatlah selalu hari Sabat Tuhan. Dan sekarang boleh pulang dalam berkat damai sejahtera Allah Bapa,
kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menyertaimu sekarang sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya, diberkati kita bersama, katakan amin. Mari kita bersyukur. Mengakhiri ibadah kita. See you, God bless you, and Jesus love you.